Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Caka-Caka Macoa? Jumpa lagi dengan saya Rendra Kusuma pada kesempatan kali ini. Ya, seperti biasa, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini dengan penuh nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas jeripaya beliau menyampaikan ilmu iman dan Islam kepada kita semua. Hadirin sekalian di rumah yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang literasi, ya. Jadi literasi ini sangat penting untuk kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita karena itu dapat membangun bangsa. Ya. Sementara itu, ya menurut riset dikatakan bahwa Indonesia ini tingkat literasinya ada di peringkat 62 dari 70 negara. Ini kan sangat memprihatinkan ini. Jadi mungkin perlu upaya-upaya atau bagaimana. Nah, untuk membincang literasi ini, apa sebenarnya itu literasi yang selalu dibicarakan orang? Telah hadir bersama kita Bapak Adi Arwan Alimin, SPD MPD. Assalamualaikum, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini penulis buku, ya, penulis buku yang aktif di bidang literasi. Ya, pernah juga menjabat ketua Forum Lingkar Pena ya, atau Ya, pernah. ya pernah menjabat Forum Lingkar Pena, yaitu organisasi para penulis yang ada di Sulawesi Barat ini. Seperti itu. Nah, hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, mari kita sama-sama membincang literasi. Baik, Pak Adi, sebenarnya orang banyak sekali berkata atau membincang literasi. Tapi saya yakin ini mungkin ada sebagian orang yang belum tahu literasi itu sebenarnya apa sih? Mungkin perlu dijelaskan supaya pemirsa kita di rumah Ya, paham apa itu literasi. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Caka-Caka, Caka-Caka Cakak-cakak Macoa, Macoa, ya, ya. atau obrolan yang bermanfaat ya. Ya, Eh, Terima kasih atas undangannya dan malam ini kita akan membincang mengenai literasi bagi kemajuan bangsa. iya. Saya kira ini adalah eh, tema yang menarik karena ini menyangkut aktivitas kita sesungguhnya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kalau definisikan ini terlalu apa ya? Terlalu Eh, tinggi. Mungkin ya, ya bahasa sederhananya ya, lah. ini kan berasal dari bahasa asing kan, kemudian kita serap dari kata literat gitu kan, Heeh. yang bermakna eh, kualitas atau kemampuan melek pada baca tulis gitu. Saya Ya, tulis. jadi kalau orang mengatakan tentang eh, literasi, maka itu dalam definisi yang dulu, Ya dulu. yang lama, yang ketika ini mulai muncul, maka dia hanya sebatas pada kemampuan membaca dan Baca tulis. menulis. Ya, ya. Jadi begitu kita di SD misalnya dulu atau sekarang ini sudah pada taraf mampu membaca dan menulis, maka eh, program literasi di sekolah misalnya itu sudah cukup. Sudah cukup. Sementara eh, literasi itu menghadapi tantangan, menghadapi perkembangan atau dinamika yang luar biasa dari apa, dari rasa ingin tahu manusia, Hmm. ya, tingkat daya belajar orang kemudian dan makin banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita pada wilayah baca tulis itu. Ya, maka dia definisinya kemudian berkembang menjadi tidak hanya bisa membaca dan menulis, tapi bisa memahami, Bisa memahami memahami. apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Ya, jadi tidak sekedar kita kan sering mendengar tentang di sekolah misalnya membaca 5 sampai 10 menit atau 15 menit. Ya, Nah, ketika itu dilakukan, misalnya teman-teman guru di sekolah, diterapkan kepada anak-anak kita, maka kampanye atau gerakan literasi itu sudah cukup di situ misalnya. Itu minimal. Nah, nah ini kan mestinya diikuti dengan apa yang dibaca dalam 15 menit itu.
ya, ya. Jadi kalau anak-anak kita memahami apa yang dia baca, maka level wilayah indeks literasinya itu naik, Naik lagi. ya, dia naik. Oke. Nah, jadi setelah memahami lalu mengerti konsep yang disampaikan, nah akan ada lagi pengembangannya. Membagikan misalnya, Ya, menulis. apakah dia mampu menjelaskannya kepada orang lain? Ya, ya. Maka itu indeksnya naik lagi gitu. Naik lagi. Jadi tapi kita bersyukur karena 10 atau 15 menit yang di sekolah itu sudah dijalankan. Ya. Tapi kita berharap bahwa gurunya juga ikut. Ya kan? Gurunya juga ikut. Malah harus lebih banyak yang dia baca kan. Nah, saya kira itu pengantar awal kita mengenai Literasi ya, definisi literasi. dan literasi dan perkembangan. Berarti ini literasi ini kalau dilihat dari indeks yang saya sebutkan tadi dari 62 dari 70 negara, mungkin ini bukan soal baca tulis ya, mungkin ini literasi yang lebih luas misalnya Ya, juga selain membaca dan menulis ya, mungkin juga apa membagikan ide, ya, menjelaskan seperti itu. ya. Baik. Bagaimana dengan apa ini? Literasi numerasi. Kayaknya ada juga istilah Iya, literasi numerasi. kan literasi dasar itu kan ada 6 Ya. yang perlu kita ketahui. Yang pertama baca tulis, Hmm. kemudian numerasi, ya, sains, Hmm. digital, kemudian finansial. Dan Ya. siap. Ada juga tentang literasi budaya. Hmm. Itu mungkin masuk ke wilayah literasi etik. Hmm. Ya, eh, jadi sebenarnya itu yang saya bilang tadi di awal bahwa wilayah literasi ini berkembang. Berarti sangat luas sebenarnya Dia sebenarnya cakupannya sangat ya, luas. sangat luas. Tapi yang dasar ini tentang baca tulis itu Hmm. harus dimulai dari sini dulu. Dari mulai Karena dia akan membuka pengembangannya. pengembangan. Saya kira. Baik, baik, baik. Jadi ini sangat menarik sekali pemirsa di rumah bahwa kalau apa namanya hasrat kita membaca itu rendah, Ya. kemungkinan kita akan rendah juga dalam pengembangan literasi kita yang lainnya. Ya, sementara literasi itu mencakup semua kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini ada pernah saya baca ini, Pak. Ya, ya. Katanya siswa Indonesia ini apa namanya kesulitan menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Ya, Ini ya. juga terkait literasi kira-kira ini. Ya, ya. Kira-kira bagaimana ini? Ya. Itu yang saya maksud tadi bahwa Ya. kesulitan anak-anak kita atau siapa saja Heeh. dalam menemukan ide pokok dalam tulisan Ya. itu karena seharusnya dia memang berangkat atau beranjak dari pemahaman bisa baca, bisa tulis Masa yang baca dasar. tulis. Nah, mestinya kan setelah proses baca tulis itu dilaksanakan anak-anak di sekolah, mestinya kan didiskusikan dengan gurunya misalnya Ya, ya. tentang apa yang dia baca, sehingga anak-anak itu memahami apa konsepnya. Jadi anak-anak itu mesti diajar membuat kerangka pikir gitu, Mhm. ya. Ini agak berat mungkin ya, tapi Heeh. paling tidak anak-anak itu misalnya eh, saya mau sampaikan begini bahwa saya contoh di Pramuka ya, 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 di ya, Pramuka pramuka. ya. Nah ini contoh. Di sana kan ada TKK, tanda kecakapan Tanda sama khusus yang bundar. benar. Nah, itu kan Purwa. Purwa. Nah, itu kalau kita contohkan misalnya dalam keterampilan memasak atau bersepeda Heeh. bagi anak-anak, kalau dia sudah bisa naik sepeda, bisa memasak, cukup dia anak-anak itu Purwa. sudah dapat dikasih Purwa. Tidak mesti diuji. Ya, maksudnya. Kalau kita sudah tahu dia bisa naik sepeda, Heeh. misalnya kita kasih tugas membeli sesuatu naik sepeda dan dia Heeh. datang dengan selamat, Heeh. berarti sudah bisa lah gitu ya. Hmm. Nah, di level selanjutnya ada TKK segi 4, Hmm. namanya Madya. Ya. Ya. Ketika sang anak ini atau peserta didik ini tidak hanya mampu memasak, Heeh. ya, tetapi mampu menghidangkan apa yang dia masak, Mhm. ya, atau mampu menjelaskan. Ya. Kan ada orang yang bisa memasak, cuma dia masak saja, tapi Jadi dia ada yang tidak. bisa masak tapi tidak bisa presentasi, enggak. Ah, Penyajiannya tidak menarik. gitu ya. Jadi apa yang dia masak itu mesti dia bisa uraikan. Ya. Memasak itu begini caranya. Nah, lalu yang TKK segi 5 yang disebut utama itu, ini kan analogi saja ya, Jose ya. TKK utama itu segi 5 itu misalnya memasak itu, ketika sang anak atau peserta didik ini mampu mengajari orang lain memasak. Berarti sudah tingkat lebih tinggi Jadi lagi. tingkatnya, Tingkat berbagi. tingkatnya kan, sama dengan literasi kita di sekolah atau setelah dia mampu baca tulis, ini kan
wilayah kelas 1, kedua, kelas 3. Heeh. Nah, sebenarnya pada kelas 4 itu, anak-anak sebenarnya sudah harus mampu diberi ruang untuk bisa menulis, ya, agar indeks literasi naik, ya, tentang pengalaman mereka, Ya. ya. Karena kalau anak-anak itu diberi kesempatan menuliskan pengalamannya luar biasa, ya, tentang apa yang dia eh, alami kan. Ya. Seperti itu. Saya kira begitu. Nah, kenapa ini menarik untuk dibincang, apa namanya, sebagian siswa kita Ya. tidak bisa apa namanya, menentukan ide pokok. Ini pemirsa, barangkali ini ada kaitannya dengan mudahnya siswa Ya. kita nanti memilah informasi. Ya. Kalau dia misalnya bisa memilah, oh ini ide pokok, ini ide penjelas, barangkali ada kaitannya dengan memilah informasi supaya tidak gampang kemakan hoax. Bagaimana Hoax. menurut tadi? Oh, ya. Kalau wilayah hoax itu eh, ini kan menyangkut kerentanan, ya. Kerentanan ya. Bukan hanya hoax itu tidak menyasar anak-anak saja, ya, tapi orang dewasa Orang juga. dewasa juga ya. Ya. Jadi dalam makin literat orang, Heeh. makin membaca dia, ya, makin tinggi kemampuan membacanya, maka sebenarnya kemampuan memahaminya juga lebih tinggi, Lebih tinggi. lebih tinggi. Sehingga dia tidak sekedar langsung share saja tanpa Heeh. melakukan saring. Ya kan ini apapun informasi yang kita terima sekarang ini melalui smartphone kita atau HP kita, Heeh. itu seharusnya disaring dulu, ya. Kalau Ya. mungkin dalam istilah agama kita harus ditabayun dulu kan, Taruhin dulu. sebelum di-share ke kemana-mana. Jadi dan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan Heeh. literasi mereka. Jadi eh, kenapa kemudian misalnya banyak orang yang mengatakan saya susah menulis misalnya, Mhm. padahal dia sudah bisa menulis, Ya, ya. ya. Menulis yang saya maksud adalah misalnya mengembangkan gagasan. Heeh. Nah, berarti pada proses pengembangan gagasan atau ide itu kan sudah indeks literasi yang lebih tinggi dari sekedar Ya, mampu membaca dan menulis, ya. mengenali huruf dan simbol-simbol huruf itu kan. Mhm. Nah, yang sama yang dimaksud tadi, misalnya mengenali apa konsepnya, Konsepnya. ide gagasannya kan seperti itu. Mhm. Jadi eh, ketika kita sudah mampu membaca, kan ini banyak orang yang sering kita temukan begini. Heeh. Kenapa mesti ada kampanye literasi? Ya, ya. Eh, yang paling anu itu, kenapa misalnya mahasiswa masih belajar bahasa Indonesia sampai perguruan tinggi? Ya, Iya kan? ya, Kan gitu kan? ya. Ya, soalnya saya dulu mau membawakan mata kuliah bahasa Indonesia. Kan mahasiswa tanya, kenapa kita masih belajar Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia sampai di semester ini? Mhm. Saya katakan, karena saya mau melihat sampai di mana kemampuanmu menulis dalam Ya. pengembangan gagasan. Heeh. Kalau untuk wilayah definisi mendasar Komunikasi itu di SD orang semua sudah selesai sudah kan. selesai. Tapi di SMA atau di bangku kuliah kan di situ proses pengembangan gagasan Berarti harus di tingkat literasinya dinaikkan lagi. harus naik lagi itu, Harus naik ya. lagi. Jadi kita kan misalnya di ibu kota provinsi, ya. Saya belum menemukan hasil riset, ya, eh, untuk daerah kita di Sulbar, Mhm. ya. Tapi saya ingin mencontohkan, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu saya memimpin Forum Lingkar Pena Sulawesi Barat 5 tahun lalu, ya, Mhm. kami pernah melakukan survei, ya, atau semacam riset Mhm. kepada pengguna media sosial Facebook. Mhm. Waktu itu belum apa ya, WA belum, ya, belum terlalu ini, ya. IG juga belum. Jadi kita menyasar pengguna Facebook di Sulawesi Barat, khususnya di salah satu kabupaten. Ya. Nah, dari 500 orang yang kita beri pertanyaan, Heeh. waktu itu ada sekitar 12 pertanyaan atau ya sekitar itu, ya. Mhm. Nah, dari 560 orang yang kami eh, apa sampling, ya, Mhm. ternyata hanya 15 orang dari 500 lebih ini Mhm. yang membaca buku itu lebih dari 12 buku dalam 1 tahun. Mhm. Jadi bisa dibayangkan itu, Ya, ya. Jadi dari 500 orang cuma 15. hanya ada 15 orang yang Heeh. dalam 1 tahun terakhir dia membaca 12 buku lebih, ya. Tidak sampai 15 loh. Heeh. Ya, cuma dia membaca 10 sampai 15. Heeh. Jadi rata-rata 12. Heeh. Jadi mungkin dia membaca 1 buku 1 bulan. Tapi itu sudah lumayan, ya, apalagi kalau buku tebal, ya. Ya, ya. Nah, jadi tapi itu tingkat profesinya beragam. Beragam. Ya, bukan hanya guru atau mahasiswa, ya. Dan yang menarik dari data Kompas bulan lalu, khusus untuk mahasiswa itu ternyata hanya 12% mahasiswa kita itu yang datang ke perpustakaan.
12,2%. Itu riset Kompas. Jadi bisa Ya. dibayangkan. Tapi tidak dijelaskan situ kenapa mahasiswa malas ke perpustakaan. Banyak hal ya, banyak hal. Bukunya tua, penjaganya galak, atau memang malas. Ya banyak ya. Tapi kan wilayah literat itu kan sangat ditentukan oleh Ya, ya. pribadi orang ya. Kalau dia gemar membaca, Eh, bagaimanapun kondisi perpustakaan dia akan datang ke sana. Misalnya kita waktu SD kita menghabiskan buku-buku di perpustakaan sekolah kita di SD itu yang tidak seberapa jumlahnya, mm, itu dibaca ulang-ulang itu. mm. Karena buku di perpustakaan kami itu tidak sampai 200 judul kan. Terbatas. Itu aja yang kita baca berulang-ulang sama Ya, ya, ya. teman-teman. Jadi kalau minat bacanya tinggi, kondisi apapun ya. Mm. Tapi di beberapa pertemuan kita dengan teman-teman lain di pegiat literasi, memang kendala bahan bacaan yang kurang juga. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga eh, siapa yang disurvei Kompas Eh, itu ya. Karena masyarakat itu membutuhkan dukungan. Misalnya perpustakaan yang layak. Kemudian ketersediaan buku. Buku pun mesti dipilah. Buku-buku apa dulu kan? mm. Karena saya sering mengatakan ke teman-teman penggiat literasi yang sering mengadakan lapak buku di mana-mana, misalnya di Polowali, di Majene. Kalau di Mamuju ini agak kurang ya. Orang yang teman-teman yang membuka lapak buku di ruang terbuka di sini sering mengatakan tolong dipilah buku apa yang mau dibawa ke lapak. Karena kalau kita membukanya di ruang terbuka, misalnya di taman, kan beragam sekali orang yang datang. Ya, ya, Ya ya. kan? Jangan sampai ada buku yang sensitif ya. Gitu. Saya kira begitu. Jadi ini yang menarik tadi misalnya buku apa yang dibaca untuk bisa disebut literasi. Karena kan Ya. misalnya sebagian orang mungkin tidak membaca buku ilmiah, tapi dia mungkin membaca buku fiksi. Ya. Tapi apakah ini ada pengaruhnya juga untuk perkembangan literasi itu? Saya kira kita itu kan wilayah lain. Ya, ya. Itu indeks yang berbeda Indeks lagi. yang berbeda lagi. Karena urusan kita tadi ini kan, bagaimana orang membaca dulu. Membaca dulu. Ya kan, jadi terserah buku Berarti apapun. mungkin dari membaca fiksi atau membaca Ya. cerita bergambar nanti bisa pindah ke buku yang lebih berat lagi misalnya. Jadi mulailah dengan buku-buku tipis. Buku tipis. Yang ringan. Ya. Kalau anak-anak kayaknya dia lebih senang kalau komik cerita bergambar. Iya, komik dulu atau yang komik bergambar. Dulu, ya. Jadi saya kira itu tipsnya. Sama dengan kita kalau dia terlalu tebal, tipsnya adalah bukalah daftar isinya. Daftar isinya. Minimal baca daftar isi. Lihat daftar isinya, mana yang paling menarik, mulai dari situ. Karena kalau buku itu sudah 400 halaman, 500 halaman, kalau kita membuka mulai dari halaman 1, biasanya tidak selesai dibaca itu. Berarti tidak usah berurutan ya? Bisa lompat-lompat sebenarnya. Kan proses membaca itu kan ada scanning istilahnya. Membaca cepat saya dulu. Yang mana yang penting saja. Dan bacaan buku yang baik itu adalah buku yang dibaca berulang. Ya. Misalnya 2-3 kali. Ya. Saya juga kadang-kadang berusaha untuk membacanya sampai 2-3 kali. Setelah dia tuntas, kan kalau kita baru membaca misalnya buku satu kali, kita hanya mengingatnya bahwa saya pernah membacanya, ini yang dibahas. Tapi kalau kita baca 2-3 kali, itu akan lebih bahkan sampai detailnya bisa teringat. Baik. Dan yang menarik sebenarnya yang kita penasaran nih, kan pemerintah ini begitu gencar mengkampanyekan literasi. Apakah kira-kira literasi ini bisa berdampak kepada pembangunan? Oh iya, ya. Literasi itu adalah indikator sebuah peradaban. Ya. Indikator sebuah peradaban. Indikator ya. Makin tinggi peradaban itu, maka makin literat penduduknya. Atau makin literat penduduknya, maka peradaban di situ makin tinggi. Ya. Karena semakin tinggi indeksnya, semakin banyak ide yang di. Iya. Kan kalau taruh misalnya kita di kota Mamuju ini, ya, penduduk kita mungkin 100.000 dalam kota ini. Kalau berdasarkan data UNESCO itu ya, orang Indonesianya 1 dari per 1.000 orang. Ya kan? Nah kalau 100.000 penduduk kan lumayan itu ada 100 orang yang sangat sudah membaca kan. Tapi saya kira banyak orang yang sudah membaca. Tetapi kemampuan membaca kita ini mesti juga dibarengi dengan diskusi. Kayak gini kan, ini kan dialog diskusi ya. Karena saya kira banyak teman-teman di luar studio kita ini yang juga rajin membaca, tapi tidak menemukan momentum gagasannya karena dia tidak pernah membicarakannya. Jadi apa yang kita baca ini mesti disampaikan, disalurkan.
Kalau tidak mampu secara dalam keterampilan berbicara seperti ini, dituliskan, Dituliskan. dituliskan. Kan dalam wilayah literasi ini kan memang ada 4 hal yang terus kita tingkatkan, misalnya kemampuan Heeh, baca, tulis. Nah, mestinya kan dibarengi juga dengan menyimak menyimak, ya, dan berbicara. cara. Nah, ini kan 4 keterampilan dasar berbahasa kan. Hmm. Jadi kalau ini yang makanya saya yakin makin literat sebuah warga kota, kita akan makin lebih beradab. Ya, kenapa kita makin tidak beradab misalnya di media sosial? Heeh, Karena kita dari banyak yang kita baca adalah bahwa ketika orang memegang handphone, itu dia menganggap dia sudah tahu semuanya, iya kan? Padahal tidak begitu kan. Jadi ada yang mengatakan kenapa kita masih harus belajar nulis lebih baik di era digital seperti ini, di era medsos heeh, yang cukup kita pasang kamera di mana-mana heeh, live. Nggak begitu, heeh. karena gagasan itu tetap harus disampaikan. Oh, berarti saya ini Nah, melihatnya begini. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa cukup dengan live, berarti memang level literasi kita cuma sampai di situ. ya, Kita baru bisa membicarakan ide-ide sampai di live, sementara mungkin negara-negara lain ide-idenya sudah sampai tahap membuat pesawat, terbang ke ya, bulan dan ya, ya, sebagainya. Sementara kita baru berkutat di iya, live, live, live atau ya. berkutat di satu hal. Kan orang mengatakan orang sudah sampai di bulan, kita Iya, masih apa di Indonesia? masih Orang rapat. sampai ke apa namanya itu, yang kemarin itu dia bikin pesawat yang ke ruang angkasa lah ya. Ya, Salah satu perusahaan swasta dunia itu yang kelompoknya Elon Musk itu ya. ya, Nah, basisnya kan gagasan, gagasan. Literasi. idenya kan, Ya, yang ditulis. Jadi ya. selalu di situ. Bagaimana caranya kita mengembangkan gagasan kalau tidak kita tidak mencatatnya, Mm-mm. ya kan? Nah, kan kita memang menghadapi perkembangan ide yang perkembangan zaman luar biasa dari tutur lisan, Eh, ya kan? Nah, ini yang paling tinggi gitu kita. mm, Kita misalnya di Sulawesi Barat ini budaya literasi kita itu di lisan itu apa bicara itu sangat tinggi kan. mm, Nah, itu kan dulu kan. Lalu berpindah ke cetak mm, atau komputer mm. kan gitu kan. Eh, Nah, ke laptop dan sebagainya sampai smartphone. mm, Nah, kalau di media misalnya di surat kabar atau media sekarang ini mm. dulu kan dari media cetak. Sekarang sudah Lalu ada radio. radio. Oh ya kan. Lalu ada eh, televisi, internet, media baru Eh, sekarang ini. Nah, nanti perkembangannya misalnya di dunia virtual, eh, tapi basisnya tetap kembali ke baca tulis itu. baca tulis. Nah, tetap kembali ke situ karena bagaimana cara orang membuat Iya. gagasan kalau Berarti ini intinya adalah gagasan yang harus dikomunikasikan. ya Karena kalau gagasan itu tidak dikomunikasikan, seperti air yang tergenang, akhirnya dia keruh dan lama-lama busuk. iya iya Lama-lama bau airnya. iya Tapi iya kalau dia gagasan itu mengalir, disalurkan. disalurkan, saling Ah, berbagi, dan saling dibicarakan, akhirnya bisa ya sampai ah, literasi yang lebih tinggi lagi. Bisa iya berkembang. kan kan ide itu akan hidup Mm-mm. kalau dia dibicarakan, Ya, ya, ya. didiskusikan. Diskusikan. Makanya kalau misalnya host kita ini punya teman yang penulis, kalau Anda ketemu dia misalnya, dia terus membahas sesuatu Heeh. secara berulang-ulang, yakin saja dia sedang punya gagasan. Iya, ya. Karena dia mesti menyampaikan Heeh. gagasannya ke orang. Ya, jadi jangan mengatakan itu terus yang dibahas. Heeh. Memang begitu karena orang membincang gagasan itu karena eh, dia membutuhkan feedback dari orang lain. Nah, dari membincang gagasan ini muncul gagasan-gagasan yang akhirnya dipakai membangun daerah. Sehingga Iya, kalau literasinya tinggi, tentu pembangunan diharapkan lebih tinggi juga. Begitu kira-kira ya? ya. Jadi saya kira memang eh, budaya kan kita nanti sampai di budaya literasi kalau kita membangun kebiasaan, Biasa. ya. Dan ini harus memang dimulai dari sekolah. Kita tidak takut membeli buku, Hmm. misalnya kan. Eh, cobalah misalnya kita mengajak orang masuk ke mall, misalnya. Hmm. Ya, mall kita nggak ada ya, hancur ya. Hmm. Misalnya kita ke di Makassar, lalu kita ke salah satu pusat perbelanjaan yang di sana ada toko buku. Hmm. Kalau kita berlima atau berempat, tolong di kelompok kita kita itu katakan kita mau cari buku. Itu akan kelihatan itu apakah dia literat atau tidak. Karena ada orang misalnya dia ke MP di Makassar, Hmm. bukan untuk makan.
bukan untuk beli baju, tapi dia katakan saya Cari mau buku. cari buku di Gramedia Nah, misalnya, kan. misalnya ya. Jadi itu memang tingkat apa namanya kecintaannya pada bacaan tinggi kan, dan eh, kita mengenal Irak misalnya sebagai negeri 1001 malam, dan eh, mungkin orang tidak tahu bahwa ketika Genghis Khan menyerbu Irak, Hmm. yang pertama sasarannya itu adalah perpustakaan. Perpustakaan dihancurkan. Nah, itu sehingga laut Sungai Tigris itu yang lebar Heeh, itu menghitam karena tinta dari buku-buku yang dibakar, dibakar. ya. Jadi dan itu tidak pernah terjadi peristiwa itu lagi di mana-mana, ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa salah satu aset vital itu dalam perang itu perpustakaan Salah yang harus satu. dijaga, ya. Selain kantor pemerintah. Heeh, Kenapa? Perpustakaan itu tempat ilmu di situ kan. heeh, Heeh. Jadi makanya tidak heran kita misalnya di banyak banyak negara itu ada penembakan misalnya kepada para insinyur, hmm, ahli-ahli atom, bom dan sebagainya itu di luar negeri ya, karena dia tahu orang berbahaya, dia orang pintar. heeh, Itu sama dengan perpustakaan yang berjalan, ya. Heeh. Jadi eh, misalnya kita di Mamuju, kita berharap bahwa dan ini kan kita juga sering berdiskusi dengan teman-teman di perpustakaan. Ya, mesti harus lebih banyak lagi sudut-sudut baca di daerah kita ini karena kalau bukan kita yang menyiapkannya, siapa lagi? Kan gitu kan. mhm. Sekolah-sekolah juga kalau saya ke Wildan jemput anggota, misalkan ada sudut baca yang bagus, Iya, cuman iya, iya. masih kurang buku, Masih kurang buku. masih kurang buku Karena dan sebenarnya buku itu mungkin bagi sebagian kita agak relatif mahal ya. saya kira nanti kita bisa sarankan supaya di situ ada pertukaran buku saja. Pertukaran Jadi buku. di mana anak-anak boleh datang membawa bukunya Mhm, ke sekolah, heeh, lalu dia taruh di sudut baca itu, heeh, lalu dia bisa pinjam, saling tukar buku ya. Apakah istilahnya tuh? Share book istilahnya ya, iya, saling berbagi buku. Anak-anak kan jumlahnya ratusan. mhm, Kalau setiap anak bawa satu buku saja, heeh, nanti taruh namanya di situ, heeh, taruh label, ini punyanya siapa kan? heeh. Nanti itu kan bisa saling bertukar. Dan itu saya kira akan bagus kan. Nah, ini bagus ini. Ya. Nanti barangkali kita undang lagi kepala sekolahnya William untuk di sini untuk membahas Eh, tentang literasi di sekolah. eh, jadi eh, memang harus di stressing ini bahwa budaya baca itu ya tradisi literat itu memang Harus dibangun. harus dibangun, dicontohkan, ya dicontohkan. Malah saya bilang kepada salah seorang wakil bupati di Sulawesi Barat ini, saya katakan kita ini membutuhkan figur yang mesti menjadi duta baca, ya. Dan Betul. kalau misalnya Anda sebagai wakil bupati sering bawa buku dilihat orang, Hmm, meski Anda tidak baca, hmm. tapi kalau misalnya orang lain melihat, oh, Pak Wakil ini sering bawa buku misalnya, kan orang bisa terpengaruh. Ya, ya. Sedangkan Pak Wakil saja baca buku, Iya, apalagi apalagi kita masyarakat. misalnya kan masyarakat Nah, biasa. Jadi padahal tidak dibaca misalnya. ya, Cukup ya. pegang-pegang saja, Mhm, buka-buka scanning saja. mhm. Karena itu akan mempengaruhi orang lain, ya. Karena eh, apa ya? Budaya yang namanya kebudayaan itu karena dibangun oleh tradisi atau kebiasaan, ya. Mhm. Dan ini harus dibangun kolektif. Ya, Nggak bisa satu dua orang saja, dan ya. sudah ada pengakuan secara apa namanya meluas di masyarakat sehingga bisa disebut budaya. Kalau cuma pribadi perorangan belum bisa disebut budaya. Itu hanya gerakan saja, Kata-katanya. gerakan ya. Tapi maksud saya begini, budaya baca itu harus lebih kuat di misalnya di Mamuju ini ketika banyak digerakkan oleh komunitas, Nah, oleh teman-teman, oleh pemerintah misalnya, karena nah, ya idealnya memang kota provinsi kita ini menjadi kota yang literat, ya. Di mana-mana kita sudah tidak melihat banyak orang membaca surat kabar di mana-mana ya. ya sudah mungkin Ya surat kan? kabar sekarang sudah kurang laku. Eh, tirasnya berkurang, ya. Ya. Lalu orang mengatakan kita membacanya di HP. Nah, Ya, apa benar Anda setiap hari membaca misalnya media-media mainstream, ya, atau hanya membaca video-video pendek saja, atau menyimak video-video pendek hmm, saja, ya. Karena tapi yang harus disadari juga memang bahwa eh, perilaku perilaku apa namanya itu berubah memang, ya dengan zaman yang luar biasa itu. ya ini yang menarik di sini. Kan saya mungkin pernah kan tadi apa namanya ada tingkatan-tingkat literasi. Mungkin di sisi Ya, lain literasi literasi membaca kita kurang. ya. Tapi literasi video pendek kita mungkin tinggi karena selalu pegang HP. Ah, Bagaimana? Ini kan jadi literasi juga ini. ya
Tapi kita harus tetap mengingat basisnya tadi, basisnya? basisnya ya, basisnya memahami gitu kan. Mhm, Nah, karena kalau dia hanya terampil membuka link yang begitu, heeh. nah, kalau literasinya nggak bagus, Pondasinya tadi ya, pondasinya nggak pondasinya. bagus, maka dia kan sharing kemana-mana tanpa Iya. menyaring lagi kan. Nah, itu Bisa-bisa kemakan hoax juga tadi ya, ya. yang tadi itu. Jadi eh, ya ini pekerjaan berat ya karena Mhm. membangun tradisi atau budaya itu kan tidak serta-merta. Ini butuh waktu, ya kan? Nah, Jadi misalnya kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah kalau ingin membangun literasi ini, Zul? Artinya kan ini kita mau mendukung gerakan literasi, tapi iya, misalnya kita tidak punya komunitas atau kita sudah selesai sekolah. ya, Kan ya, biasanya yang berliterasi komunitas atau anak sekolah. iya, Nah, iya. kira-kira bagaimana yang bisa dilakukan pemirsa di rumah supaya bisa juga mendukung gerakan literasi? Jadi eh, ini kan memang harus dimulai dari komunitas itu tumbuh karena ada Heeh, orang-orang yang bergerak gitu kan. heeh, Nah, mari kita mulai dari kita heeh, misalnya yang mengajak orang dan yang tempat yang paling mudah itu adalah sekolah. sekolah. Menanamkan kebiasaan kepada peserta didik atau Mhm, anak-anak. Misalnya kita kan menolak misalnya sanksi jemur matahari itu nggak boleh. heeh. Bukan lagi. Beda kita Zamannya. dulu kan. Ya, ya, ya. Kalau kita kan itu zaman dulu kan, Heeh, berdiri strap di depan kelas heeh, atau di halaman sekolah kan. ya, Nah, ya mungkin itu konteksnya masih cocok dulu ya. Kalau heeh, sekarang enggak. Nah, sekarang mungkin kita bisa menerapkannya misalnya ada eh, saya mengingat waktu saya masih di bangku kuliah ketika saya telat datang ke kampus menghadiri mata kuliahnya Prof. Sugira Wahid, dosen sastra saya terlambat sekitar 10 menit. mhm, Saya waktu itu ketua tingkat, jadi saya dicari dan saya datang. Dia sudah 10 menit bicara. Apa yang dia katakan? Anda boleh masuk kalau Anda menulis. Ya. mhm. Anda menulis, kenapa Anda terlambat? Ya, jadi Ini saya harus, termasuk termasuk pembiasaan literasi. jadi sanksinya itu Heeh, menulis gitu. Jadi begitu selesai heeh, saya tulis misalnya heeh, sekitar 500 kata, saya serahkan. Saya katakan, oke silakan duduk. Jadi sehingga saya bisa mengikuti kuliah itu dengan baik, gitu kan? Nah, jadi ini mungkin yang bisa diterapkan di sekolah misalnya, kalau ada anak-anak terlambat misalnya, ya sanksinya misalnya baca mhm, buku, ya baca dulu buku misalnya satu bab baru masuk. Nah, kan kayak begitu kan, supaya dia terbiasa. Dan mhm. memang tradisi membaca ini memang agak aneh ya, ya sifatnya wajib itu. Kan ikra kan, Ya, berarti kalau bacalah kita itu, tarik ke agama, dia Iqra. wajib itu. Iya. Heeh. Saya kira gitu. Baik, pemirsa di rumah sudah panjang lebar kita membahas literasi, tapi pada intinya bahwa literasi itu dasarnya adalah membaca dan menulis, yaitu membaca bagaimana kita bisa menyerap informasi, dan menulis itu adalah bagaimana kita bisa membagikan ide-ide kita. Ya, Karena kalau kita mendapatkan ide baru tidak dibagikan, itu literasinya tidak berkembang ya, dan iya. tidak bagus bagi perkembangan literasi kita. Eh, Selanjutnya mungkin ada closing statement Ya. ada untuk pemirsa di rumah. Jadi untuk di Sulawesi Barat ini indeks literasi kita itu berada di tengah, ya, Gitu ya. di tengah dari 34 provinsi. Itu bisa dilihat di Kompas bulan lalu. Sulbar itu berada di mana? Yang 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 menyebutkan hasilnya bahwa hanya 12% sekian itu mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Mhm. Itu bersamaan itu risetnya ya. Dan kalau kita khususnya di daerah kita di Sulawesi Barat, eh, indeksnya itu di angka belasan. Ya. Kita juga tidak terlalu di bawah, gitu Ya, kan? ya, Tidak terlalu di bawah. Tapi berbeda dengan numerasi. terima kasih. Ya kan beda lagi kan di Ya, situ kan. ya. Nah, meski indeksnya tidak terlalu jauh juga kan. Mhm. Kan ini kan berdekatan juga sebenarnya ya. Ya, ya. Kan saya bisa sebutkan di sini misalnya. Di Indonesia dengan skor literasi misalnya tertinggi itu khususnya digital itu kan Mhm. pertama Jogja, Jogja. kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau dan Jawa Timur. Papua tinggi juga ya, Ya, untuk literasi digital. literasi kita. Ya, tapi ini kan ini memicu kita. Kenapa kemudian indeksnya ini
eh, walaupun sebenarnya ini di posisi sedang, kan itu indeksnya Hmm. 1 sampai 5. Ya. Nah, ini rata-rata 3,6 semua kan. eh, Nah, kita di Sulbar ini juga 3 juga, tapi tidak sampai 5, ya, tidak sampai 3,5 ya. Jadi kita berharap dari diskusi ini kan diskusi lepas saja ini ya kan. sudah pas. Tapi kita berharap eh, kalau kita ingin membangun bangsa kita dengan tradisi atau budaya literasi, ini memang harus dilakukan bersama-sama. Ya, ya, saya berharap bahwa ini bisa dioptimalkan melalui sekolah karena saya kira itu ruang yang sangat dekat dengan kita. Ya, kalau di komunitas ya kita juga berharap itu, tapi itu kan dikembangkan teman-teman secara non formal. Hmm. Ya, dan itu banyak juga digerakkan oleh teman-teman. Ya, tapi mereka menyasar itu daerah-daerah yang dianggap tidak memiliki apa namanya akses kepada buku misalnya. Hmm. Ya, jadi saya mau menyampaikan ke pemirsa di Cakak-Cakak Macoa ini bahwa di Mamuju ini ada 2 perpustakaan yang bisa kita akses. Perpustakaan Kabupaten yang depan Ahmad Kirang, Hmm. kemudian perpustakaan provinsi di Kompleks Gubernuran. Jadi di sana kan ada ribuan buku yang bisa kita akses. Ya, eh, saya tidak tahu bagaimana cara menjadi anggotanya, Hmm. ya, tapi ya saya kira 2 tempat itu bisa diakses untuk membaca buku biasa kan. Karena sekarang ini kita juga eh, sudah banyak juga e-book misalnya. Ya. Ya. Saya kira host juga sering baca e-book ya. Tetapi saya ingin secara pribadi saya masih apa masih lebih Nyaman buku kertas. nyaman sama buku biasa itu ya. Ya. Karena di situ ada peristiwa motorik dan sebagainya. Dibanding misalnya saya membaca di layar yang itu juga membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Karena itu layar ada limpahan cahaya yang luar biasa ke mata kita dan saya kira itu kan ada efek kesehatannya. Hmm. Cuma memang dia memberi kemudahan. E-book bisa dibawa kemana-mana. Hmm. Dengan jumlah ratusan buku atau ribuan buku malah. Kalau buku biasa kan terbatas. Kita bawa ransel mungkin 1-2 buku aja di dalam. Tapi intinya adalah bagaimana kebiasaannya dibangun. Ya. Bagaimana kita mencontoh, yang sering contoh itu kan Jepang. Hmm. Ya. Sampai sekarang kan mereka masih membaca buku. Gitu. Di kereta, di bus, dan sebagainya. Nah, kita ini misalnya di Indonesia secara umum, eh, sebenarnya belum mencapai tingkat apa yang telah dicapai orang Jepang tentang membaca buku di mana Hmm. saja. Lalu kita diserbu e-book gitu kan. Hmm. Jadi kita belum melewati fase membaca buku sangat apa kuat itu, Hmm. lalu tiba-tiba masuk budaya E-book digital ini digital. yang luar biasa. Jadi makanya kesadaran literat itu harus dari diri kita sendiri. Ya. Saya kira begitu yang saya bisa Ya. sampaikan dan eh, yang ingin kita stressing adalah bahwa definisi literasi itu sudah berkembang. Tidak sekedar mampu membaca, menulis, tapi memahami dan Hmm. mendistribusikan gagasannya kepada orang lain. Terima kasih banyak Oke, sudah berbagi dengan kami di sini dan pemirsa di rumah. Demikian tadi Cakak-Cakak Macoa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya Cakak-Cakak Macoa ini kita semua bisa meningkatkan lagi hasrat kita terhadap membaca, menulis, kemudian saling berdiskusi untuk berbagi ilmu tadi. Karena dengan landasan inilah kita dapat membangun kebudayaan kita. Kita dapat membangun daerah kita, angkatan tak, ya. untuk menjadi lebih maju lagi. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Adi sudah bersedia Siap. bersama kami. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Baik pemirsa, sekian dari saya sebagai host. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.